makin berat nih, Bib. Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana? Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena kan itu selalu menjadi perdebatan dong. Mana? Iya. Where is the proof? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kemudian kata Sayyidina Ali, celaka engkau. Bagaimana mungkin aku melihat, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Oke. Kemudian seorang spiritualis muslim yang kocak, yang menyebarkan nilai-nilai spiritualitasnya dengan kekocakan, namanya Nasruddin Hoja. Oke. Nasruddin Hoja itu pernah bawa senter, tapi kalau dulu perapian gitu, siang hari keliling pasar. Ya. Kemudian orang menegur dia, ngapain lu siang bolong gini bawa senter gitu? Kata dia, ya gue lagi praktekin orang-orang yang bertanya Tuhan di mana. Iya, seperti orang yang bawa senter di siang hari. Tuhan begitu nyata, tapi dia masih pakai senter untuk mencari Tuhan. Oke. Sama kayak dengan anomali seorang buta yang berjalan di malam hari dengan bawa perapian, dan kemudian ditegur oleh si orang yang melihat, yang berpapasan dengan dia. Ya. Lu kan buta, ngapain lu masih pakai senter atau perapian untuk jalan? Ya. Toh emang lu gak ngeliat. Kata dia, bukan karena gua takut nabrak lu, tapi takutnya lu yang nabrak gua. Makanya gua pakai ini. Artinya, kalau Tuhan dibilang tidak dilihat, enggak, Tuhan itu begitu nyata. Oke. Alam semesta ini, diri kita sendiri, ini enggak mungkin. Oke. Hanya orang sesat dalam berpikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini nggak ada ujungnya. Gue dari bapak lo, bapak gue dari kakek gue dari terus nggak ada ujungnya, itu disebutnya tasalsul. Ya. Sesuatu yang tidak ada ujungnya, dan itu irasional, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kalau kita berdebat dengan seorang ateis, pasti masuk akal dong. Karena seateis-ateisnya orang, pasti dia harus hukum akal itu menyebutkan ada akhirnya. Hanya saja mereka berdebat soal apa akhirnya. Ada yang mengatakan, oh ini Big Bang. Oh ini Tuhan yang menciptakan. Kan perbedaannya dua itu. Ya. Ada sesuatu ini by design, atau sesuatu ini yang bersifat ya ada begitu saja gitu. Nah, gua meyakini tidak masuk akal, mustahil sesuatu itu ada dari ketiadaan. By design harusnya. Pasti. Entah itu melalui Big Bang dan lain sebagainya, itu kita berbicara teknisnya. Tapi bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari yang ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kemanapun kamu melihat, di sana wajah Tuhan. Maka dalam segala sesuatu ini seharusnya menyebabkan kita semakin berkata subhanallah, maha suci Tuhan kalau dalam Islam. Makanya ketika lu melihat alam semesta, itu dituntut untuk berzikir kepada Tuhan. Berzikir bukan hanya menyebut, tapi menyadari bahwa segala ini mustahil diciptakan tanpa oleh Tuhan. Iya. Sama dengan seorang ateis mendebat seorang teis. Kemudian dia janjian, besok kita ketemu untuk debat, disaksikan masyarakat. Kalau lo kalah, lo jadi ateis. Kalau gua kalah, gua jadi teis. Besoknya jam 3 si orang yang teis ini gak datang. Jam 4 gak datang, si ateis ini bilang, lihat, bertuhan tapi terlambat. Apakah ini bertuhan? Bahkan mungkin gak datang, dia tidak menepati janjinya. 4:30 dia datang. Kemudian kata dia, sorry gue terlambat. Kenapa terlambat? Tadi gue mau nyebrang sungai, kesini gue harus nyebrang sungai, gak ada perahu. Terus kata si ateis, gimana dong? Akhirnya gue duduk-duduk aja pinggir sungai. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian jadi perahu. Ya udah gue naik itu. Si ateis ini ketawa, kok mana mungkin ada pohon jatuh begitu saja jadi perahu?
Terus dia lebih ketawa kenceng. Kakak, mana mungkin ada alam semesta dengan begitu keteraturan dan keindahannya nggak ada yang ciptain. Oh, nice. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi dengan mata hati dan mata pikiran, maka lu akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhan. Okay. Atau sederhananya begini. Kenapa lu tahu bahwa ini warnanya coklat? Okay. Karena ada warna putih, ada warna merah, ada warna ini dan itu. Ya. Karena ada perbandingannya yang menyebabkan lu tahu bahwa ini coklat. Oke. Okay. Atau gua kasih pertanyaan yang lebih sederhana. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat Hitam. hitam. Ya. Apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil seorang yang buta? Enggak dong. Enggak. Karena dia gak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Oke. Okay. Karena Tuhan itu hanya satu dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain. Karena Tuhan itu Esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan. Padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan, susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Wah, nice. Oke. Begitu lu belajar filsafat, lu kan banyak menemukan sesuatu dong. Banyak juga mungkin teman-teman Habib atau siapapun yang mempertanyakan Tuhan. Ada nggak pertanyaan terberat yang menurut lu, oke, ini gak usah didebatin gitu loh. Karena kan kebanyakan orang filsafat kan kenyampean ya. Dia butuh proof. Iya. Ya ngomong bisa, ini bisa gitu. Lu pernah nggak, Habib, ketemu orang yang, wah ini berat nih, the truth of atheist gitu loh. Iya, ya mungkin berat di awal-awal ya, ketika gue belum belajar dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, pasti itu akan terasa berat di awal. Ya. Tapi kan keimanan gue mendorong gue untuk mencari jawaban atas hal itu. Oke. Dan ketika gue sekarang, ya gue merasa kemudian ya gak ada sesuatu yang tidak masuk akal dari keimanan gue gitu. Okay. Dan tidak ada sesuatu yang berat. Tapi awalnya semua pertanyaan-pertanyaan itu berat. Oke. Awalnya lo mengalami itu? Mengalami karena itu. Kan misalnya filsafat kan? Iya. Ya, pertanyaan terberat pertama yang gue dapatkan di filsafat itu ketika gue di ospek di S1 filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Dia katakan begini, si senior ngehe yang mau sok-sokan. Dia sok-sokan udah. Ada dong, pasti filsafat, ada dong. Pasti ada. Pasti ada. Terus dia mengatakan begini. Apa jaminannya bahwa lo sekarang tidak sedang bermimpi? Orang bermimpi tahu bahwa dirinya bermimpi setelah dia bangun. Oke. Siapa tahu ini satu mimpi panjang yang belum bangun. Nanti ketika bangun, ternyata dari tadi mimpi. Tahu gitu gua ngebir juga kayak onat gitu. Tahu mimpi. Siapa tahu ini tidur panjang yang lu belum bangun. Ya. Terus semua mahasiswa melongo. Gua udah membaca ini di rumah gua. Oke. Akhirnya gua ngacungin tangan waktu itu. Gua inget banget. Langsung. Karena dia mau sok-sokan, terus kejawab sama gua. Makanya gua inget momen itu. Apa terus, jawaban lo? Kata gua mengutip salah seorang filosof. Ya. Dia katakan begini. Ketika kita ragu, apakah kita ada atau kita sedang bermimpi, maka pasti kita ada secara nyata. Karena ada subjek yang sedang ragu. Jadi keberadaan subjek yang sedang ragu itu adalah jawaban bahwa lo tidak sedang bermimpi. Karena keraguan itu ada perasaan yang eksistensial dalam filsafat.
bukti bahwa lu ada gitu. Senior lu counter nggak? Enggak. Karena dia ya udah tahu bahwa itu jawabannya mungkin. Akhirnya kata gue, oke, yang lain ada jawaban lain. Oh, langsung. Iya. Okay. Kemudian tiba-tiba dia ada pekerjaan mendesak yang menyebabkan dia harus keluar. Pura-pura ada telepon ya. Bentar lagi. Oh gitu, Bib. Iya, Okay. tapi itu emang pertanyaan-pertanyaan dasar sih dalam filsafat. Okay. Misal tahu. Dari mana lo tahu? Itu pertanyaan dasar di filsafat. Oke. Itu Dan lu pernah dipertanyakan itu? Iya. Tahu itu dari mana kajiannya. lu, Bib? Nah, itu kajiannya disebutnya kajian epistemologi dalam filsafat. Jadi pengetahuan itu dari mana? Oke. Paling tidak ada 2 kalau di filsafat barat, ada tambahan 1 kalau di filsafat Islam. Ya. Tahu karena indrawi, karena panca indera kita. Iya. Mulut, tangan, raba dan lain sebagainya. Yang lebih tinggi adalah pengetahuan yang bersifat rasionalitas. Ya. Misalnya lu punya bola api terus lu puter. Ya. Maka di mata lu itu akan terlihat seperti tali api. Karena kecepatan lu muter pakai tali itu. Seolah-olah dia bukan satu titik api tapi akal mengatakan enggak, karena diputer maka dia tampak seperti tali api. Padahal itu titik api. Itu kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kebenaran rasional. Okay. Dan dalam filsafat Islam ditambah lagi kebenaran yang sifatnya batin atau kebenaran yang sifatnya hati. Oke. Ada sesuatu yang bersifat tidak rasional tapi hati mengetahui bahwa itu kebenaran. Oke. Karena itu dalam filsafat Islam ada yang disebut dengan pengetahuan yang sifatnya huduri. Huduri itu pengetahuan yang dari lo merasakan langsung secara batin. Seperti secara rasional lo akan mengatakan bahwa ini kopi susu. Karena kopi susu memang sesuatu yang warnanya coklat, cair, dan lain sebagainya. Tapi pengetahuan itu belum sempurna sampai lo meminumnya. Ketika minum lo tahu, kopi susu ini benar gitu. Nah, kebenaran huduri itu kebenaran yang dari pengalaman yang sifatnya batin dan itu harus dialami. Karena itu kita dididik untuk berzikir, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu untuk membuat Tuhan dirasakan secara langsung oleh lo. Oke. Oh, nice. Salah satunya sih sebenarnya kalau di ibu kota atau di dunia secara umum, lo bisa merasakan dengan ketika lo miskin sih. Tuhan akan terasa banget hadir dalam hidup lo gitu. Oke. Bahkan kalau lo baca teori psikologi, itu ada satu psikolog yang dulunya dia dipenjara oleh Nazi. Dan kemudian banyak yang bunuh diri di penjara Nazi, di kamp konsentrasi Nazi itu. Dan kemudian dia melihat kenapa orang itu bunuh diri, karena dia kehilangan makna hidup. Ketika di penjara sampai kapan nggak tahu, kesalahannya apa nggak tahu, mati aja deh gua. Maka kata dia, ternyata perlu dimaknai hidup ini agar lu nggak bunuh diri. Oke. Tapi pertanyaan gue, kenapa ibu kota ya? Kenapa nggak bapak kota, Bib? Iya. Kenapa ibu kota? Kenapa nggak bapak kota? Bapaknya tuh kemana menurut Habib? Iya. Kenapa ibu pertiwi juga? Iya kan? Ibu kota Jakarta kan? Kenapa nggak bapak kota? Bapaknya kemana menurut Habib? Menurut gue karena gini. Gue akan kasih jawaban yang sesuai banget dengan keyakinannya Onat. Oke, Bib. Iya. Karena seseorang bisa tidak memiliki bapak, dia pasti harus memiliki ibu. Oke. Itu jawabannya. Itu pertanyaan tidak penting sekali. Iya kan? Bisa jadi kan? Bisa Gak jadi. punya bapak, akhirnya ibu. tapi adanya ibu. Makanya. Contohnya dalam keyakinan gue Nabi Isa. Oke. Lahir tanpa bapak. Oh iya. Oh, Anda ini pintar ya, Bib? Oh, saya baru. Makanya kalau ibu kota udah gak bisa didebat. Kalau bapak kota enggak ada, Nabi Isa gak punya bapak. Oke. Iya. Dapat lah itu kan. Bib,
one last question yang agak berat lagi nih Bib ya. Sisanya ringan. Ini pertanyaan yang mengganggu pikiran gue dan semua orang. Mungkin kalau Tuhan menciptakan semua ini, alam yang bagus ini, kenapa ujungnya Tuhan juga menghancurkannya dengan kiamat? Dia menciptakan sesuatu yang indah, tumbuhan, manusia, binatang. Kok endingnya juga dikiamatin? Maksudnya apa? Ya, kalau gue baca kitab suci gue, surah Al-Mulk ayat 15, itu menyebutkan segala sesuatu ini diciptakan untuk manusia. Oke. Segala sesuatu ini diciptakan untuk manusia. Sebagai apa? Sebagai panggung bagi manusia. Segala sesuatu ini, semesta ini diciptakan sebagai panggung bagi kita sebagai manusia. Maka setelah panggung ini selesai, bagi si aktor ini dalam bermain, maka panggung ini kemudian ditiadakan. Oke. Ditiadakan. Karena panggung ini diciptakan hanya untuk si aktor, si manusia ini. Oke. Maka ketika sudah sandiwaranya selesai, aktornya selesai, maka ya udah, semua ini dibubarkan oleh Tuhan dengan kiamat itu sendiri. Tapi kita manusia kan tidak bubar dengan kiamat itu, termasuk tubuh kita dibubarkan, karena tubuh ini hanya panggung, utamanya adalah batin kita yang nanti akan terus sampai ke akhirat. Oke. Sehingga dunia ini menjadi tidak ada gunanya kalau lo tidak jadikan sebagai panggung bagi perjalanan lo, pertunjukan lo kepada Tuhan. Kalau lo hanya ingin berdiam di dunia ini, maka dunia ini tidak ada gunanya. Karena itu gue dididik oleh ayah gue bahwa jadikan dunia ini hanya panggung agar lu mendapat perhatian Tuhan yang menonton lu dari sana. Jadi jangan lu mau tinggal di dunia, maka jangan perindah dunia lu, jangan lu apa-apakan dunia lu, karena lu hanya ngontrak di sini. Permukiman lu nanti adalah di akhirat. Jadi selayaknya panggung diciptakan dan silahkan lo bermain di sana. Ada orang yang bermain dengan baik, ada orang yang bermain dengan buruk. Yang baik di surga nantinya, yang buruk di neraka nantinya. Nah, pertanyaannya kemudian, tapi kenapa menciptakan manusia? Ya, yang udah tahu endingnya akan kiamat. Kenapa? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kalau dalam salah satu hadis kursi, Tuhan katakan, aku ini perbendaharaan segala sesuatu dan aku ingin diriku dikenal, maka aku ciptakan manusia untuk kemudian mengenalku. Itu dalam hadis kursi. Artinya Tuhan menciptakan kita itu sebagai bentuk dari kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Dengan Tuhan menciptakan kita, maka teraktualisasi sifat-sifat Tuhan yang itu lantaran menciptakan kita. Misalnya, Tuhan itu pencipta. Iya, maha pencipta. Tapi kan itu tidak teraktualisasi sebelum dia menciptakan kita. Sama dengan lo bilang bahwa gue ahli bikin kopi, tapi kalau lo gak pernah bikin kopi, ya itu hanya klaim. belum bukti. Maka ciptaan-ciptaan semua yang ada ini adalah sebagai konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Karena Tuhan sempurna, maha baik, maha membalas, maha mencipta, maka terciptalah segala sesuatu ini sebagai bukti bahwa dia maha pencipta, sebagai bukti bahwa dia maha baik, dan sebagai bukti bahwa dia maha membalas segala kejahatan. Jadi itu sudah konsekuensi. Ibarat kata seperti ledakan bagi satu balon yang terus ditiup. Itu konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Berarti kalau ngomongin itu, Bib, apakah Tuhan tahu begitu Tuhan menciptakan manusia dengan segala macam konsekuensinya, manusia berdosa, siapa yang menciptakan dosa? Berarti Tuhan tahu itu akan terjadi. Kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau itu akan terjadi?
Itu pertanyaan malaikat di Quran. Ya. Tuhan, ngapain lu ciptain mereka ini? Mereka ini akan bikin dosa, bikin kerusakan, bikin hancur. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan Terus itu? Tuhan katakan bahwa Tuhan lebih mengetahui Ya. dari para malaikat itu. Mengapa? Karena ada satu manusia yang tidak pernah berdosa, yang dia suci, yang karena dia segala sesuatu ini diciptakan. Kata Tuhan, laulak mahulikal aflak. Kalau bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad, maka aku tidak ciptakan segala sesuatu. Karena pernah ada manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu, dalam keyakinan gua, maka segala sesuatu ini menjadi penting untuk diciptakan. Oke. Ibarat segala konsekuensinya, sebenarnya Tuhan tahu saat dia menciptakan manusia, manusia akan berdosa. Betul. Dia tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Oke. Dan Tuhan katakan rahmatnya, cintanya itu jauh lebih besar dari murkanya, dari pembalasannya. Oke. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi Tuhan katakan, seandainya manusia ini tidak bikin kerusakan, maka Tuhan ciptakan manusia lagi yang sampai bikin kerusakan. Oh. Karena dengan begitu kesempurnaan Tuhan itu semakin teraktualisasi. Dia sebagai Maha Pengampun. Oke. Jadi dengan ciptaan Nabi Muhammad itu sudah cukup bagi Tuhan. Ya. Ibarat kata begini, ketika lu bikin taman kanak-kanak untuk anak lu lihat sekolah TK semua pada berantakan. Yaudah gue bikin TK untuk anak gue. Seandainya TK itu nggak sukses, TK itu rugi dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting gue udah puas karena menciptakan sekolah bagi anak gue. Atau seperti lo bikin beginian, tontonan ini. Kalau lo ciptakan atas dasar cinta, meskipun mahal, viewersnya sedikit, tapi yang penting gue sudah mengaktualisasikan cinta gue gitu. Dan Nabi Muhammad itu cinta utama Tuhan dalam keyakinan gue gitu. Oke.